Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Toto gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah lumayan baik. Iya Bapak nih dari hasil laboratoriumnya ternyata masih tinggi Bapak gula darahnya. Bahkan Bapak udah sekarang HbA1c-nya di atas 9. Nah itu Bapak harus indikasi penggunaan insulin. Bapak? Jadi suntik terus tiap hari? Iya. Atau disuntiknya kalau tinggi aja? Enggak, jadi penggunaan insulin itu sama kayak penggunaan obat yang Bapak minum sebelumnya, dia tiap hari. Nah pertama-tama saya kasih insulin basal dulu. Jadi insulin itu ada dua, insulin jangka panjang dan insulin jangka pendek. Nah untuk insulin jangka panjang itu biasanya disuntikan 1 kali sebelum dia tidur. Karena produksi insulin dalam tubuh itu biasanya pada malam hari itu sangat rendah Pak. Makanya kenapa disuntikannya malam hari. Lalu untuk yang insulin jangka pendek itu biasanya disuntikan sebelum makan. Tapi sekarang kita pakai insulin basal dulu ya Bapak ya. Iya. Bapak udah tahu insulin apa? Enggak tahu. Iya, jadi enggak pernah. Insulin itu sama, dia itu sebenarnya itu bisa diproduksi kan tadi oleh badan Bapak sendiri. Tapi karena Bapak sudah masuk diabetes, itu produksi insulin di dalam badan Bapak itu sudah menurun. Jadinya makanya gula darahnya tidak bisa dikontrol, makanya harus dibantu dengan insulin buatan. Terus kalau misalkan ada yang gosip katanya insulin itu dari babi, enggak Bapak. Jadi insulin itu diambil dari gennya manusia, terus nanti dibiarkan, terus dibiarkan dan diperbanyak. Jadi insya Allah aman, nggak ada kandungan babi di dalam insulinnya. Bapak takut jarum nggak? Enggak. Ya udah, berarti bisa ya suntik sendiri ya. Itu belum pernah contohin aja ya. Iya, nanti saya akan ajarin. Jadi nanti saya akan kasih pen ini nanti isinya itu ada insulinnya Bapak. Nah nanti pertama Bapak lihat dulu ya kadaluarsanya sampai kapan. Karena kalau misalkan sudah kadaluarsa, insulin itu udah nggak bisa dipakai. Jadi percuma Bapak nyuntik, nanti nggak akan ada efeknya apa-apa. Terus kedua, setelah Bapak lihat tanggal kadaluarsanya, Bapak lihat nih si insulinnya nih, Bapak lihat nih ya, ini kan bening. Nah nanti kalau misalkan warnanya keruh, berubah warna atau ada bulir-bulir apapun itu jangan dipakai lagi, itu tandanya sudah tidak bagus insulinnya. Baik, gimana Bapak, ada mau ditanyakan? Udah cukup. Ya. Nah nanti Bapak tadi kan mau coba suntik sendiri boleh, mau disuntikin juga boleh. Ini kasih contohnya dulu ya. Iya, tenang Pak. Nanti saya kasih contoh. Jadi tadi sudah ya dari kebeningannya. Nah ini nanti gini Pak. Pertama Bapak cuci tangan sebelum Bapak menyuntikkan, atau siapapun yang mau menyuntikkan itu harus cuci tangan dulu. Terus udah gitu ini Bapak buka. Nah nanti di dalam sini kayak ada yang jendol, kayak garis-garis jendol. Itu nanti Bapak lap pakai alkohol swab atau pakai alkohol di kapas dikasih alkohol boleh. Nanti dilap dulu supaya steril. Nah nanti ini nanti ada jarum suntikannya nih ya. Nanti si jarum suntikannya ini kan masih dalam keadaan tertutup, itu boleh dibuka. Nanti Bapak dilihat di dalamnya ada jarumnya. Nah itu nggak boleh pegang-pegang. Nanti Bapak masukin sampai bunyi kok gitu. Nah setiap suntikan pertama, step-step penggantian jarum itu Bapak puter. Ini kan ini unitnya nih ya Bapak, nanti ada angkanya 1 sampai 10. Nah itu Bapak putar sekali, terus Bapak sambil pencet terus gitu. Nanti kalau misalkan dia keluar kayak gelembung atau air, itu berarti nggak ada yang salah sama jarumnya. Nah itu bisa dipakai. Nah setiap Bapak ganti jarum itu coba dites kayak gitu, sekali aja sekali diputar terus dipencet. Jadi jarumnya 1 kali suntik, 1 kali jarum. Kalau misalkan Bapak ada jarumnya boleh 1 kali suntik, bagusnya sih memang 1 kali suntik 1 jarum. Cuma kalau Bapak pemakaian sendiri itu paling lama 3 hari. Soalnya kalau misalkan dipakai terus nanti akan sakit, lebih ke situ sih Pak. Jadi bagusnya maksimal 3 hari itu jarumnya diganti. Tuh. Ya, jadi tadi sudah ya Pak sampai situ ya. Nah terus ini Pak, saya coba contohin gambar ya Pak. Jadi ini nih kitanya ada kepala, tangan. Bentar ya Pak, maaf gambar.
nanti ada titik-titik suntiknya Pak. Ini kan pusar. Nah di sini itu boleh disuntikkan. Di sini di paha samping. Terus di sini. Sama sebenarnya di bagian bokong belakang. Cuma itu agak susah, harus minta tolong sama orang lain. Biasanya yang gampang itu di perut Bapak. Jadi nanti Bapak pikir gini ya, misalkan kita di bagian 4 yang di tangan gini. Nah itu kira-kira tiga jari dari pusar. Bapak boleh suntikan ke arah kanan, ke arah kiri, atas, bawah. Misalkan di sini 3 jarinya ya Pak ya. Bapak suntikan di sini tuh sekali. Terus malam hari, terus besoknya di sini. Di sini pokoknya Bapak kasih jarak sekitar 1 cm antara suntikan. Nah, nanti kalau misalkan sekiranya di sini sudah penuh, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Atau mau di paha juga boleh. Misalkan Bapak lagi di luar terus mau nyuntikin sendiri di paha gitu, itu juga boleh. Tapi biasanya cari di bagian yang banyak lemaknya, karena kalau misalkan disuntikan di bagian otot itu dia akan lebih cepat menyerap, terus nggak baiknya itu di lemak gitu loh Pak. Di tangan juga boleh, cuma agak susah kalau di tangan tadi. Jadi biasanya sih di daerah perut sini ya Pak. Nah kalau bisa kenapa dikasih jarak 1 cm itu supaya tidak terjadi jaringan parut. Jadi jaringan parut tuh kalau misalkan Bapak jatuh, buka itu jaringan parut. Nah itu kalau misalkan sudah terjadi jaringan parut itu kan jadinya nggak bagus ya Pak. Terus yang kedua, dia penyerapan insulin nanti nggak baik kalau disuntikan lagi di situ. Makanya harus dikasih jarak gitu Bapak. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Ya, cukup ya. Ya, jadi boleh ya Pak, di perut, di paha, terus di tangan kanan kiri, sama di bokong juga boleh, di bagian pantat. Lalu oh iya Pak, kalau Bapak mau berpergian, insulinnya boleh dibawa, kan hanya sebesar pena gini ya Pak ya. Ini boleh dibawa, tapi dia nggak boleh terkena matahari langsung. Jadi kalau misalkan Bapak pergi, nggak boleh ditaruh di mobil, di dashboard gitu. Terus mendingan Bapak taruh di kantong atau mungkin nitip ke istri Bapak di tasnya. Nah, terus udah gitu insulinnya itu disimpan di kulkas, nggak boleh disimpan di freezer karena akan merusak si insulinnya sendiri. Ya. Ada yang mau ditanya nggak Pak? Jadi itu jarak suntikannya itu berapa jam antara satu suntikan dengan suntikan berikutnya? Oh ya, karena Bapak masih pakai insulin basal itu kita pakai sebelum tidur, biasanya jam 9 sampai jam 10 sebelum Bapak tidur. Sekali ya? Iya, sekali sehari. Nah itu kita coba pakai dulu 3 bulan, terus kita lihat juga dulu gimana. Sama Pak, dia sama obat minum. Kalau misalkan gula darah Bapak terkontrol, Bapak gaya hidupnya sudah baik, penyuntikannya rajin, minum obatnya juga masih rajin, itu insya Allah insulinnya bisa dilepas pelan-pelan. Jadi ini kalau untuk pasien diabetes mellitus 2 itu nggak akan selamanya insulin ini. Jadi cuma diabetes mellitus 1 yang bawaan lahir, ada penyakit seperti autoimun gitu-gitu yang bakal terus-terusan pakai insulin. Jadi Bapak nggak usah takut sama insulin ini, gitu Pak. Ya. Terus tadi ini sama kayak obat obat minumnya, dia bisa beresiko hipoglikemia, kadar gula darah Bapak itu rendah. Jadi kalau misalkan sudah merasakan seperti pusing gitu, boleh diminum air gula atau dimakan permen atau nggak coklat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya cukup. Iya Bapak, jadi tadi setelah siap ya, setelah jarumnya dipasang, itu Bapak pegangnya kayak gini ya Pak ya, pegang kayak gini, terus tadi sudah diputar kan 10 unit, ini 10 unit, tek. Nah nanti sebelum Bapak suntikan, jangan lupa area yang mau disuntik itu dibersihkan dulu pakai alkohol atau tadi pakai air alkohol gitu ya. Ya di kapas ya? Iya, pakai kapas boleh, atau pakai ya itu aja boleh lah. Lalu cara suntiknya kayak gini Pak, ke arah Bapak, angkanya kalau bisa dilihat. Jadi nanti cek gitu disuntikin, terus Bapak sambil pencet, nanti kan dia akan lama-lama jadi 0, dia akan putar jadi 0. Nah nanti setelah 0 jangan langsung dicabut, tunggu dulu Bapak hitung sampai 10 sampai 15 detik. Misalkan Bapak hitung 101, 102, 103 sampai 115 baru ya dicabut. Nah saat udah dicabut itu udah nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah diusap-usap,
atau nggak usah ditekan karena nanti malah keluar si insulinnya itu. Mengerti Pak? Ya. Terus tadi setelah selesai disuntikan, Bapak mau ganti jarum nih. Misalkan Bapak sehari sekali mau pakai jarum baru boleh. Lebih bagus sih pengen punya jarum baru. Cuma misalkan setelah 3 hari Bapak mau ganti jarum, nanti dibuka aja kayak tadi waktu kita pasang, dibuka, ditutup lagi sama penutupnya. Nah terus Bapak kumpulin jarumnya itu di botol aqua kecil atau aqua besar boleh. Jangan dibuang sembarangan Pak, karena nanti bisa nusuk orang, terus malah bahaya resiko penularan penyakit. Nah nanti kalau misalkan jarumnya sudah ditaruh di botol itu, nanti Bapak bawa lagi saat kontrol, nanti biar di recycle sama rumah sakit. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya. Ya semoga cepat sembuh Pak. Ya. Amin, makasih dok. Ya.